Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan ilal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi, annallaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang sangat barokah, salah satu dari sekian banyak karangannya Qutbul Fuqaha Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang pada malam hari ini yang kita bahas adalah Al-Haditsus Sabi'a Asyara, hadis yang ke-17 yang belum selesai kita bahas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ungkapan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, hadis yang ke-17, An Abi Ya'la, hadisnya berasal dari Abi Ya'la, nama aslinya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, Kanjeng Nabi bersabda, beliau, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, telah menetapkan kebaikan, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi maksud daripada ungkapan hadis ini,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan mewajibkan berbagai macam segala sesuatu itu ada ihsan, perbuatan kebaikan yang harus dilakukannya. Dicontohkan di sini, fa idza qataltum, maka apabila kalian berperang atau membunuh, fa ahsinul qitlata, maka perbagusilah al-qitlata, cara kita ini melaksanakan membunuh. Di sini maknanya qisas, sahabat. Jadi di dalam fikih niku ada yang kemudian berkaitan dengan yang namanya qisas. Jadi kalau seseorang ini kemudian sudah ditetapkan untuk kemudian ada kan di dalam fikih itu ada hadnya, itu ada yang hukumannya, ada yang hukuman qisas. Maknanya qisas itu sampai membunuh. Tetapi yang melakukannya bukan sembarangan orang. Harus pemerintah setelah selepas dari kemudian ditetapkan oleh hakim bahwasanya memang harus dibunuh dengan cara qisas, sebab sebelumnya dia telah membunuh orang lain. Enggak sembarang orang bisa, sebab kalau sembarang orang nanti akan terjadi balas dendam terus, enggak akan selesai. Maka yang melaksanakan itu adalah pemerintah. Pemerintah pun kemudian begitu menetapkan, masih ditanya kepada keluarga korban, hukuman qisas dijalankan atau hukuman diat, denda. Kalau mereka meminta didenda saja, dalam fikih niku nanti ada hitungannya 100 ekor unta. Waduh, 1 ekor unta 30 juta, Ustaz, 100 nggih. Jelas niku 3M mungkin namanya. Loh, cek tahu harga nyawa itu mahal, hadirin. Tidak kemudian orang wong dipateni diguak sakkenake mboten. Harga nyawa itu mahal. Maka 100 unta yang bisa jadi harganya MM-an itu pilihan kedua. Setelah pilihan pertama qisasnya kemudian dibatalkan, akhirnya harus diat, bayar denda. Itu kemudian qisasnya 100 ekor unta, ya memang seperti itu. Nyawa orang muslim itu mahal, hadirin. Maka tidak boleh orang sembarangan kemudian membunuh. Maka tidak boleh orang kemudian karena kita beda, orang itu beda dengan orang lain cara ibadahnya, padahal bedanya karena khilaf di antara ulama, khilaf di antara mazhab. Yang satunya mentakfir, mengkafirkan orang lain karena beda apa yang dilakukan. Sebab kalau bahasa kafir, hadirin, kalau sudah seseorang dikafirkan, nanti ujung-ujungnya halal darahnya dan hartanya menjadi fai atau ghanimah, rampasan perang. Tak bahaya, hadirin, begitu itu. Maka Islam tidak boleh menggampangkan orang, gak cocok didik takfir, kafir, finnar. Orang mengkafirkan orang, dan kalau kemudian salah, yang dikafirkan tidak seperti yang dia duga, kekafiran itu kembali kepada orang yang bersangkutan. Makanya akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gampang mengkafir-kafirkan orang. Ini. Kemudian jadi seandainya kemudian seseorang itu kemudian harus kemudian membunuh, dalam artian harus melaksanakan qisas, dia harus kemudian mencari cara yang paling mudah nyawa orang yang bersangkutan ini dan cepat keluar. Kalau kemudian harus menggunakan katakanlah
pisau harus yang tajam, kalau harus sekali. Ojo engek kemudian mati ini sebab keri, hadirin. Jangan sampai yang demikian itu, ya. Ini jangan sampai terjadi ini. Dan itu pun, waduh, berarti Islam itu kejam, menakutkan, kisos mati gitu. Loh, jangan karena lihat kisosnya, tapi sebelumnya orang yang melakukan yang dikisos ini telah membunuh nyawa orang lain. Gantinya seperti itu. Kalau kemudian nggak mau dikisos, ya dok menghilangkan nyawa orang. Berat loh hadirin. Berat itu yang demikian ini. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kita itu. Kemudian, ya, di sini dikatakan, ya, kembali kepada dan kisos itu, ya, di sini dikatakan bahasanya fa ahsinul qitla itu wa ihsanuha ikhtiyaru ashali turuki wa akhaffiha ilaman wa asra'uha izhaqan ikhrajan lirruh. Ya apa caranya kalau pakai pedangnya yang tajam, yang sehingga orang itu langsung mati. Jangan kemudian ta'dzib, teraniaya. Ya juga nggak boleh begitu itu. Ya, ini kalau bahasa kisos. Jadi jangan sampai disalahkan, loh, fa ahsinul qitlah, mateni sing apik. Loh, ini tidak sembarang orang melakukan dari ini. Pemerintah yang sah kalau negerinya negeri Islam, menerapkan hukum syariat Islam dan ada kisos. Sebab begitu kena efek jerah, kena kisos, orang lain yang mau membunuh orang lain pikir-pikir, waduh, aku lek mateni wong mati bisa nih. Dia akhirnya bisa jadi nggak jadi, karena apa? Berat. Kalau mati kemudian mateni wong, kemudian cuma 5 tahun, 10 tahun, ya engkau metu wis bebas, lain. Ya, jadi ini menjadi catatan kita. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan wa idza dzabhtum, dalam hadisnya itu, dan apabila kalian itu dzabhtum, menyembelih hewan yang kalian konsumsi ataukah hewan kurban, ya, fa ahsinu dzabhata atau fa ahsinu dzibhata, maka perbagusilah cara menyembelih hewan bagi kalian. Wal yuhidda ahadukum, hendaknya salah satu di antara kalian ini menajamkan syafratahu, ya, menajamkan apa itu alat yang digunakan untuk menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan berilah kesempatan, diistirahatkan dzabihatahu, hewan yang disembelih itu. Artinya dalam seseorang menyembelih hewan kurban itu atau hewan yang biasa untuk kita konsumsi, itu ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita hadirin. Ya. Ada di dalam Imam Nawawi sendiri dalam syarahnya ini, beliau memberikan catatan, ya, kurang lebih 9 lah cara adab etika menyembelih yang benar itu. Dalam syarahnya ini Imam Nawawi sendiri mengatakan wa min jumlatil ihsan inda, ya, di sini dikatakan, ya, ketika seseorang ini menyembelih, ya, menyembelih hewan yang kemudian disembelih itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya, wala yaqtulu bi alatin kalatin. Dalam menyembelih seseorang itu diusahakan jangan sampai kemudian dia menyembelih dengan apa itu, dengan alat yang tumpul hadirin.
Jadi andai kata diembelih hewan kurban contohnya itu, jadi mati ini bukan karena dibeleh, karena keri ya Dede. Ya, karena kesuwen itu. Ya, ini jangan sampai yang demikian. Itu berarti ta'dzib, menyiksa sehingga hewannya tadi tidak halal dan menjadi apa? Bangkai itu. Jadi harus tajam adanya. Dan yang tidak terbiasa menyembelih, jangan menyembelih, kok keliru. Oke latihan lho, ojo hewan kurban ojo gawe latihan. Lek latihan tuku dhewe, cilik-cilik gak apa-apa. Lek hewan kurban gawe latihan, kok ana salah sapa sing tanggung jawab? Ya, gawe latihan niku lho. Lek latihan tuku dhewe, sing rega-rega 300 400 belain dhewe ana kelirune lan gua gak apa-apa. Lah wae wong ojo gawe latihan iki. Ya. Kalau sampai salah kemudian bangkai, terus siapa yang mau tanggung jawab? Ya panitia, jadi panitia, yoga, dewi sing ngotot, ya dewi sendiri yang tanggung jawab. Ya ini. Kemudian lagi, wa kadzalika yuhiddu syafrata inda dzabh wa yurihul bahimah. Orang itu ketika menyembelih itu ya tidak boleh pakai yang tumpul tadi, harus betul-betul diasah diri. Diasah ya. Jadi harus betul-betul diasah. Kalau bisa kemudian ladingnya niki pisaunya harus tajam. Pisau yang tajam itu ya katanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang namanya pedang yang tajam itu bukan pedang besar yang dihantamkan kepada dihantamkan kepada kayu langsung kayunya terbelah berkeping-keping. Biasa itu bisa jadi karena kekuatan hantamannya. Yang tajam sebenarnya kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu ketika kain dilempar hadirin. Sutra kan halus ini. Sutra dilempar, pedang diginikan. Kemudian dari gini kemudian sutra bisa terbelah menjadi dua, saking tipis halusnya dan saking tajamnya. Kalau bisa kemudian bisa memotong sutra dengan cara begini ini bisa, lah itu namanya tajam. Kalau besar deyel, wah kabeh ya iso nih. Ya puding biasa ya iso nih. Ya ini harus kemudian yang tajam itu begitu nih. Ya. Jadi tajam tuh sek gak usah ditarik, gak diangkat lagi. Sekali set selesai deh. Tapi dewe kan oleh godene buding. Ya wedhuse wedi ya. Nah niki. Kemudian wa yuhil bahimah. Hewan yang mau disembelih itu diistirahatkan dulu sahabat Huda. Jadi arti sembelih itu diistirahatkan. Ya. Jadi harus kemudian ya dia diistirahatkan dulu. Jangan didukno teko prau tu langsung ngek ngoten. Mboten nggih ngasuh-ngasuh le. Ya. Jadi ngasuh-ngasuh sik mari ngasuh langsung dipiting ngoten lho. Ya. Jadi diistirahatkan dulu sehingga dia enggak tegang. Sebab kalau sudah tegang itu, waduh, dia cekelane kangelan. Ya. Cekelane kangelan itu. Beberapa waktu yang lalu ya ketika di pondok pesantren kami ini nggak tahu-tahu kemudian dapat ya sumbangan dari seorang teman yang nggak mau disebut namanya, ya dia WA saat kirim sapi, ya saya kira sapi kecil biasa itu. Saya beritahu biasa teman yang biasa nyembelih yang sudah dapat sertifikat ya kelompok Juleha, juru sembelih halal ini, dia sudah terbiasa itu. Telah saya biasa Ustaz, saya biasa menyembelih ini. Begitu kemudian turun, dia WA lagi sebelumnya, Ustaz tak ganti sing liya, insyaallah muga-muga cukup. Nah, saya turun lihat, pinten niki sak ton Ustaz. Waduh. Jadi teman yang biasa, waduh gak tahu Ustaz, tapi bismillah sudah ya.
begitu diturunkan ini karena sapinya sapi yang jinak dikenak ya munggah dikit-dikit kan. Eco ya kan dikusui kemudian dikenak-kenak ya kemudian diam itu. Ya, setelah itu kemudian ditalini alot, malah geblak konten matane. Marus sing anu langsung di anu ya cekak nyiprat tutup ono sudah, mata itu tutup. Lah gini kan. Padahal pisaunya kecil tadi. Pisau enak begitu itu. Awit kan buding gede tadi. Ya. Iki genutuk es maput. Cilik ada pisaunya kecil itu. Waduh salah. Ya, dia langsung baru kali ini saya menyembelih 1 ton niku dene. Kate sapi ini wala mblayu wala. Iki lek mblayu nggih porak-poranda. Pondok kula iso jebol kabeh sih 1 ton iki. Ya. Enak. Allah. Ya, cok enak elek lho. Kenapa? Sudah ditenangno sih. Yang bawa sapi itu saya nggak akan pulang kecuali saya lihat sapi itu sudah pun jenengan sing siapno apa kula kusuke. Ini anuan kula ni biasane kali kula. Enak nih katanya. Begitu kemudian lungguh ditaleni alon, baru ngeblak alon ngono. Lho cek enak ya, Din. Mate wedhus cilik kadang-kadang muncul wolot sak masjid ya semburat kabeh iki. Iki wedhus cilik ade. Iki 1 ton kan apa-apa niki. Nah, kok enak teman lah itu berarti tadi diistirahatkan dulu. Jangan ditakut-takuti. Lading itu katanya ojo ketokno rek lading. Ya, nanti giras, stres tadi. Nah, ngoten wis tenang, begitu anu nggih manut tadi. Ya, niku. Niki cara tadi. Fa ahsinu dzibha nggih ngeten niki. Kemudian lagi wala yaqta'u minha syai'an hatta tamuta. Kalau ketika kita menyembelih hewan kurban contohnya itu atau hewan yang kita konsumsi, hewan binatang ternak yang kita konsumsi atau hewan kurban, jangan kemudian memotong bagian-bagian hewan kecuali kalau sudah betul-betul mati ya. Dia kalau sudah wis gak kejet-kejet meneh, wis mati, wis kan baru kemudian degile dibenakno, kemudian diambil apanya, dipuduli. Sik ngene-ngene ngono dol. Jangan tadi. Itu ta'dzib penyiksa diri. Ya. Jadi ini yang menjadi catatan kita itu. Biar dulu. Ya. Loh, lah kalau enggak digini kan nanti waktunya enggak cukup wedhuse akeh lho. Ya harus disiapkan tempat tadi. Mari belet seret tutupi. Mari belah saya tutupi. Wis kira-kira 10 iki sik selesaikan dulu. Iki aja dibeleh meneh wis. Sisanya dulu. Lah ini dibenakno sik kan sudah selesai. Ya, nggih wonten carane lah ini. Ya. Jadi jangan kemudian memutus bagian dari hewan ternak atau hewan yang hewan kurban kecuali dia betul-betul sudah mati. Wis kano kejet-kejete. Darahnya sudah tidak ada mengalir selesai baru dipudul-puduli hadirin. Ojo sik wajet kata diguet diel. Ya, ini. Wala yuhiddu sikina kibalaha. Ini adab etika dia. Kata Imam Nawawi, jangan sekali-kali kemudian ngasah pisau di depan hewan kurban atau di depan hewan ternak yang mau kita beleh. Jadi wedhus iku ndelok kaya aku rupane iki. Ambek kene iki lho konco lali lho. Wah, belahin stres itu. Lek stres waduh ngobat ngabet tadi. Ya. Jadi jangan di depannya dia. Jadi disiapkan betul, kemudian dia jangan sampai lihat. Kalau sudah tinggal digeblakno, dianukan. Itu caranya begitu. Wa an yu'rida 'alaihal ma'u qabla dzabh. Hendaknya ya
Kalau dia memang butuh minum ya diberi minum, ya dikusuk-kusuk, ya ditawarkan minum kepada dia. Siapa tahu dia ingin minum, biar dia. Nah, tapi jangan diminumi pakai kakean. Ya, waduh diguwekno ae, ya gak ngombe glonggong ya hadirin. Ya, niki. Ya, jadi jangan hadirin. Cukup kalau dia sudah biar minum sudah. Cukup sudah dikusuk-kusuk gitu. Kemudian lagi kata Imam Nawawi, wala yadhbahul labun wala dzatul walad hatta yastaghni 'anil laban. Kalau yang namanya betina yang menyusui anaknya, si nyusoni anake, betina ini jangan disembelih hadirin. Seakan anake nanti golek susu ati nyusu sapa? Mosok ati nyusu sampean. Enggak mungkin tadi. Ya. Ya kan enggak mungkin tadi. Ya, biar dia ini kalau dia masih menyusu, betina menyusui anak, jangan cari hewan yang lain yang dikorbankan. Ya, itu cari yang lain. Makanya yang biasa dikorbankan itu yang ngapunten, ya korban itu biasanya sudah umurnya, ya umurnya sudah agak tua, ya. Jadi sudah agak tua, kemudian sing majer, kan ngoten tadi, sudah tidak produktif lagi, bolak-balik watuen, sikat wis, ya. Tapi si enom ojo hadirin, ya, si produktif biar itu. Nah niki. Kemudian lagi, wala yadhbahu wahidatan amama ukhra. Ketika seseorang itu menyembelih, jangan di depannya hewan yang lain. Hewan yang lain itu kambing yang mau disembelih itu melihat temannya yang disembelih dahulu, kelihatan kucuran darahnya, cipratan, itu stres hadirin. Disingit nosi hadirin. Jangan sampai lihat dulu. Jadi satu-satu. Setelah sembelih pun ditaruh sana, ditutup ya, cek gak ketok hadirin. Nah, niki beberapa hal yang menjadi catatan kula panjenengan sehingga kita ini betul-betul menjadi orang yang hati-hati. Niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam rangka kita ini melaksanakan penyembelihan, anjurannya adalah seperti itu. Dilanjutkan di dalam hadis berikutnya, al-haditsu tsamina asyara, hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 dikatakan an Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar, Jundub atau Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqillaha, takutlah kalian kepada Allah, takwalah Anda kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun saja Anda berada. Artinya, dimanapun saja kula panjenengan berada ini dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang kemudian takwa kepada Allah. Apa sih yang dimaksud dengan ungkapan takwa itu? Ungkapan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah maupun menjauhi larangan-larangan Allah, itulah yang dinamakan takwa kepada Allah. Malahan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Arba'innya sendiri, beliau menandaskan yang dimaksud dengan ungkapan ittaqillah haitsuma kunta, ay ittaqihi fil khalwah kama tanqihi fil jallah bi hadratin nas.
Kalau engkau takut, engkau takwa kepada Allah, baik di waktu sepi gak ada orang, atau di waktu rame banyak orang, itu ketika sepi dan rame, tingkatnya kalau bisa sama. Itu rasa takwa kepada Allah itu harusnya begitu. Makanya ada bahasanya Habib Abdullah Haddad, ittaqillah fis sirri wal alan. Takwalah kalian Anda, takwalah Anda kepada Allah, baik di waktu nggak ada orang atau kemudian banyak orang. Harus takwa itu harus sama yang seperti itu. Kemudian lagi di dalam ungkapan ini, wattaqihi fi sa'iril amkinati wal azminah. Bertakwalah engkau kepada Allah di segala tempat dan waktu. Di kapanpun, dimanapun saja, ingat Allah sedang melihat Anda. Allah sedang memperhatikan Anda. Kapanpun saja Allah sedang memperhatikan Anda. Hati-hati, hati-hati. Perhatikan. Ya, Anda di kantor, iku duit sapa iku? Duit kantor aja lho ya. Ya, Anda diperhatikan oleh Allah. Lho iku duit sapa iku? Duit kanca. Aja. Duit sapa? Duitmu kapan gak apa-apa. Wong duitmu. Ya, jadi harus diperhatikan adanya. Ya, kenapa sih orang korupsi? Ya, karena orang korupsi itu kemudian dia merasa Allah itu ada di tempat yang ramai tok. Begitu gak pati ana wong wis nek dhek tok ambek duit wis langsung aja. Padahal Allah Maha tahu, Maha lihat hadirin. Ya, ini. Kemudian lagi dikatakan lagi, wa mimma yu'inu ala taqwa istihdarun anna Allah ta'ala muttali'un 'alal 'abdi fi sa'iri ahwalih. Yang namanya takwa itu istihdar, menghadirkan dalam hati, meyakinkan dalam hati bahwasanya Allah itu sedang memperhatikan hambanya pada segala situasi dan kondisi. Ya, seperti dalam ungkapan firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau berkumpul 3 orang, berarti yang keempatnya Allah loh ya. Gitu. Kalau ada 1, 2, 3 di dalam satu ruangan itu 3 orang, berarti yang keempatnya Allah. Hati-hati. Itu Al-Quran kok. Al-Mujadalah ayat yang ke-7 menandaskan seperti itu. Nah, oleh karena itu hendaknya kemudian kita menjadi orang yang senantiasa berhati-hati. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dalam hadis berikutnya, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringi perbuatan jelek yang sudah kadung kalian lakukan, yang sudah kadung panjenengan kerjakan itu, iringi dengan hasanah. Iringi kemudian sertai dengan kebajikan, kebaikan dan perbuatan baik, yang keperbuatan baik itu nanti tamhuha, bisa menghapus perbuatan sayyi'ah, perbuatan dosa yang sudah sebelumnya kita kerjakan. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi sendiri dalam syarahnya ini mengatakan, ya, idza fa'alta sayyi'atan, apabila engkau melakukan satu perbuatan dosa, fastaghfirillah ta'ala minha, maka memohonlah ampun kepada Allah Ta'ala dari perbuatan sayyi'ah itu, waf'al ba'daha hasanatan tamhuha, setelah engkau beristighfar, berbuatlah kebajikan untuk menghapus perbuatan dosa yang sudah kadung Anda lakukan itu. Itu kata Imam Nawawi. Tadi lek wong nglakoni elek, ya harus kemudian segera dia istighfar, memohon ampun kepada Allah. Setelah memohon ampun, lanjutkan dengan berbuat kebajikan
untuk menghapus apa yang sudah kadung perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian dalam ungkapannya beliau begini, "I'lam, ketahuilah, anna zahira hadzal hadithi, bahwasanya zahir tekstualnya hadis ini yadullu menunjukkan annal hasanata la tamhu illa sayyi'atan wahidatan." Satu kebaikan tidak akan bisa menghapuskan kecuali satu kejelekan juga. Kebaikan itu, hasanah kebaikan, hanya bisa menghapus satu sayyi'ah, satu kejelekan. Wa in kanatil hasanatu bi asyrin, sekalipun orang ketika melaksanakan satu hasanah ganjarane pinten? 10 hadirin. Mengawali melakukan hasanah minimal ganjarannya 10 hadirin. Itu. Wa anna tadha'ifa la yamhus sayyi'ah, sedangkan yang namanya pelipat gandaan ini tidak bisa menghapuskan satu sayyi'ah, satu kejelekan. Walaysa hadza dhahiruhu, ya, bal hasanatul wahidah tamhu 10 sayyi'at. Loh, katanya kalau satu hasanah bisa kemudian menghapuskan satu sayyi'ah. Padahal kalau yang namanya satu hasanah itu berlipat ganda, ganjarannya minimal 10. Loh, kalau kemudian ganjaran 10, satu sayyi'ah, berarti kemudian bisa dihapus oleh oleh 1/10 daripada hasanah yang memang sudah diterima oleh Allah. Tapi syaratnya hasanahnya harus diterima Allah deh. Ya, Allah itu sing rada abot itu deh. Ya, awake dhewe nglakoni kebaikan ini kira-kira diterima apa enggak kan enggak ada deh. Tapi kalau saya aja kejelekan pasti kecatet tadi. Loh, sampean nyolong ya. Loh, gak ikhlas kok aku, Mas. Gak ikhlas kok aku. Berarti kan dosane wong gak ikhlas. Kon ikhlas gak ikhlas barangmu kok gawa ya dosa kon. Ya, jadi orang kalau kemudian mencuri ikhlas gak ikhlas ya tetap dosa jadi. Tapi kalau orang melakukan kebajikan, kebaikan, kalau tidak ikhlas tidak berbuah kebaikan pahala. Nah, itu memang syaratnya harus ikhlas, khusyuk. Itu memang yang membuat berat itu tadi. Kadang-kadang kebaikan itu bisa kandas, sedangkan sayyi'at terus melaju. Karena apa? Enggak butuh ikhlas, enggak butuh niat, pokoknya sama ngelakuin elek kecatet sudah. Ya. Ini. Tapi kalau hasanahnya diterima, satu hasanah yang pahalanya 10 bisa menghapus 10 sayyi'at, 10 kejelekan hadirin. Waqad waradatan, telah datang keterangan fil hadithi, di dalam hadis Kanjeng Nabi, ma yashhadu lidzalika, apa yang menjadi bukti daripada ucapan ini, wa huwa qauluhu, yaitu dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukabbiruna dubura kulli salatin ashran wa tahmaduna ashran wa tusabbihuna ashran fadzalika mi'atun wa khamsuna bil lisan wa alfu khamsumi'atin fil mizan. Nah, katanya begini hadirin. Hadis yang menunjukkan ini ketika seseorang ini mengucapkan begini hadirin. Di dalam ungkapannya ahli hadis ini mengatakan begini. Di dalam wiritan setelah sholat, idealnya Anda itu membaca, Anda membaca Subhanallah, 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 jumlahnya 33. Ngoten nggih? Alhamdulillah, 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 jumlahnya 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Ditutup Allahu Akbar kabira,
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kan ngoten hadirin. Ya. Tetapi ada solusi yang lain. Andai panjenengan keseso, selak kesusu, selak ada perlu hadirin. Gak iso 33 minimal 10 hadirin. Ya. Tukabbiruna dubura kulli shalah. Seseorang itu bertakbir selepas melaksanakan salat, ya. Tahmid juga, tasbih juga, berarti subhanallah, subhanallah, subhanallah niku mek ping 10. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Berarti ya jumlahnya kan cuma 30. Tetapi dalam hadis itu dikatakan Anda melakukan itu, maka kalau Anda melakukan 10 ganjaran iniku mi'ah wa khamsin, 150. Loh lah kok bisa? Ya berarti kalau gitu ya yang 10 tadi itu ya yang 10 tadi itu katanya di sini ya kalau kemudian Anda melakukan itu yang 10 tadi dilipat gandakan menjadi apa itu dikali 10 jadi 100 menjadi 300. Nah kemudian ya di lisan Anda ini berarti sudah melakukan oleh ganjaran separuh 150-nya. Di dalam hati Anda itu kemudian juga mendapatkan yang 150-nya. Jadi kalau 10 itu kalau dilipat gandakan 10 jadinya 300. Berarti satu tasbih yang kita baca subhanallah itu bernilai 10 hadirin. Itu ketika diterima oleh Allah. Makanya bagaimanapun juga kalau kemudian ada orang kemudian ya kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, nggih kenemenen hadirin. Sebab ngelakoni kebajikan itu bisa jadi begitu berhasil, pahalanya minimal 10 dan bisa berlipat ganda. Tapi kok sampai kejelekannya itu kemudian lebih banyak, kemungkinan gak tahu ngelakoni api atau ngelakoni api bolak-balik tapi gagal karena gak ikhlas atau jarang melakukan kebaikan. Nah, ini menjadi catatan kula panjenengan untuk lebih berhati-hati. Terakhir sebagai penutup, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kalian dengan manusia yang lain, bergaullah kalian dengan manusia yang lain bi khuluqin hasanin, dengan perilaku ya yang baik, dengan akhlak yang mulia, karena disitulah kalian akan bisa diterima oleh manusia. Sebab khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya di antara kalian tuh sing paling manfaat bagi yang lainnya. Ya, malahan ada hadisnya khairukum ahsanukum akhlaqan, sebaik-baiknya di antara kalian yang paling bagus akhlak dan perilakunya bagi yang lainnya. Nah, sehingga ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya dengan ungkapan sederhana, ya Rasulullah, ya ma afdalul a'mal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Amal apa yang paling utama ya Rasul? Jawabannya Kanjeng Nabi, husnul khuluqi, perilaku yang baik, sopan, santun, sing enom hormat kepada yang lebih tua, anak takzim kepada orang tuanya, santri hormat kepada gurunya. Oh, itu hadirin yang merupakan ganjaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup hadirin. Insyaallah itu menjadi catatan kita
untuk menjadi orang yang lebih baik ke depan dengan apa yang dicanangkan, diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang ke-18 ini. Rawahu Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, wa fi ba'dhin nusakhi, dan di dalam naskah kitab yang lain hasanun sahihun, derajatnya adalah hasanun sahih. Saya kira cukup. Insyaallah akan kita sambung pada hadis yang ke-19, ditanda ya hadirin. Hadis yang ke-19 insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد من الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.